Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video tutorial pelaporan pajak. Kali ini saya akan menjelaskan pajak penghasilan untuk dokter. Dokter sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan melalui SPT tahunan. Penghasilan dokter sendiri terdiri dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti praktek sebagai dokter tetap, dokter tamu, dokter pribadi, atau praktek pribadi. Kemudian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan sebagai PNS, sebagai tetap, pengurus, anggota dewan komisaris, dan penghasilan sehubungan dengan usaha seperti memiliki kegiatan usaha, apotek, dan sebagainya. Penghasilan lainnya baik bersifat final ataupun tidak final, dan juga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak seperti warisan, hibah, dan sebagainya. Ini nanti saya akan memberikan simulasi penghasilan dokter seorang PNS atau seorang ASN, dan beliau juga praktek di rumah sakit dan memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan. Statusnya di sini adalah sudah menikah dengan tanggungan satu orang anak. Atau nanti di SPT kita pilihnya K-1. Tahapan pelaporan SPT di video ini adalah pertama persiapan dokumen berupa file CSV dan file PDF, kemudian pengisian e-form secara offline, pembayaran dengan membuat e-billing, dan submit pelaporan nanti yang dilakukan secara online. Ini adalah bukti pemotongan 1721A2 yang diberikan oleh pemberi kerja atau bendahara pemerintah pada akhir tahun. Ini adalah bukti pemotongan yang diberikan setiap bulan atas penghasilan yang diperoleh setiap bulan. Kemudian penghasilan yang diperoleh setiap bulan tersebut direkap dari bulan Januari sampai dengan Desember. Langkah pertama adalah pembuatan PLCSP. Pertama kita buka file Excel untuk membuat daftar dipotong. Kita ketik format seperti berikut ini: nomor, nama pemotong, NPWP, nomor bukti, tanggal bukti, jumlah jenis pajak, dan jumlah PPh. Kita buatkan seperti format seperti ini. Untuk jenis pajaknya 21 untuk PPh 21, 22 untuk PPh 22, dan seterusnya. Selanjutnya file tersebut kita simpan dalam bentuk CSV. Berikutnya pembuatan daftar harta. Kita tuliskan seperti format berikut: kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Untuk kode harta seperti tertera 011 untuk uang tunai, kemudian tahun perolehan 2017, harga perolehan, dan keterangan kita isikan. Selanjutnya kita simpan sama dalam format CSV. Begitu juga dengan pembuatan daftar utang. Formatnya harus kita buat seperti ini. Ini adalah kode daftar hutang. Selanjutnya file tersebut kita simpan. Yang berikutnya adalah download dan isi e-form. Pertama kita buka browser, kita ketikkan pajak.co.id, kemudian sebelah kanan kita klik login. Sini kita isikan 5 digit NPWP, kata sandi yang sudah kita buat, dan kode keamanan. Dan klik login. Ini adalah tampilan utama akun pajak.go.id. Ada informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Untuk laporan SPT kita klik lapor.
Kemudian kita pilih e-form PDF atau versi yang terbaru. Ini adalah tampilan arsip. Untuk membuat SPT baru, kita klik buat SPT. Pertanyaan ini kita isi ya. Kemudian kita klik e-form. Di data formulir kita isikan tahun pajak, status SPT, kemudian media pengiriman. Di sini bisa via email ataupun melalui nomor handphone. Selanjutnya kita klik kirim permintaan. Permintaan sukses, maka sudah dikirim melalui email. Di sebelah kiri bawah ada hasil pendownloadan e-form 1770. Kita bisa mengklik file tersebut untuk menuju halaman SPT tahunan e-form. Jika kita tidak bisa membukanya, kita bisa membuka folder hasil pendownloadan tadi. Kemudian kita klik kanan, pilih Open with Adobe Reader PDF, membuka file PDF tersebut. Nah, ini adalah tampilan form 17704 untuk pengisian bagian A daftar harta pada akhir tahun. Kita klik import data, kita arahkan ke file penyimpanan, klik open. Ini adalah hasil import data. Selanjutnya kita ke bagian B, daftar utang, sama kita import data, klik open. Dan untuk bagian daftar tanggungan, untuk mengisinya kita klik tambah, kita isikan nama tanggungan dan seterusnya. Lanjut ke bagian 17703, ini adalah daftar pajak yang bersifat final. Selanjutnya ke bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini kita isikan data warisan, sumbangan, hibah pada kolom yang tersedia. Bagian C adalah penghasilan dari istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Itu jika istri dan suami memiliki NPWP masing-masing, maka penghasilan dari istri atau suami kita input di kolom ini. Selanjutnya ke bagian 17702 adalah bagian A, daftar pemotongan oleh pihak ketiga. Mengisi bagian ini kita klik import data, kemudian kita arahkan ke file yang sudah kita buat di awal. Ini hasilnya. Lanjut ke bagian 17701 halaman 1. Ini adalah isian untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan. Kalau di sini kita menggunakan pencatatan, maka kita lanjut ke halaman kedua. Kita klik di bagian atas pencatatan, kemudian kita isikan nomor 4 pekerjaan bebas. Kita isikan jumlah peredaran bruto, kemudian norma sesuai per 17 tahun 2015, normanya adalah 50%. Kita isikan hasilnya 70 juta. Dan untuk bagian C, itu bagian penghasilan dari pekerjaan tetap, kita isikan tambah, dan kita masukkan NPWP, nama pemberi kerja, penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto, dan penghasilan neto. Isiannya dari formulir 1721A2. Selanjutnya ke bagian D adalah penghasilan dalam negeri lainnya. Kita isikan penghasilan berikut pada kolom yang sudah tersedia. Lanjut ke halaman induk 1770. Ini kita isikan yang berwarna merah dan kolom-kolom yang berwarna putih.
Isikan nomor telepon, kemudian untuk status kewajiban perjalanan istri, kita pilih kepala keluarga. E untuk berpisah, PH untuk pisah harta, dan MT untuk kewajiban suami istri yang memilih terpisah atau masing-masing memiliki NPWP sendiri. Lanjut ke bagian B, isikan nomor 10, status untuk PTKP adalah kawin dengan tanggungan 1. Kemudian file yang kosong yang warna putih pengembalian jika ada diisikan. Kemudian pajak yang terhutang. Ini nomor 15 adalah pajak yang sudah dipotong. Ini otomatis dari halaman 1770 yang 2. Dan nomor 16 adalah PPh yang masih harus dibayar. Nah, ini adalah jadi sebelum kita melakukan submit pelaporan, kita harus melunasi pajak ini. Untuk melunasi pajak tersebut, kita bisa membuat e-billing terlebih dahulu. Nomor 21 adalah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Cara penghitungannya adalah 1/12 dikali angka pada nomor 16. Selanjutnya kita bisa menyimpan file ini terlebih dahulu. Berikutnya adalah pembuatan e-billing dan pembayaran pajak. Hanya dengan kita kembali ke akun DJP Online, kita pilih tab bayar. Kemudian kita klik ikon e-billing. Kemudian kita isikan surat setoran elektronik. Bagian jenis pajak, kita pilih PPh pasal 21. Jenis setoran tahunan tahun pajak 2020. Dan jumlah store sesuai dengan pajak yang kurang bayar di SPT yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, setelah isian angka, kita buat kode billing. Di sini kita isikan kode keamanan, submit. Ini adalah ringkasan surat setoran elektronik. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kode billing. Kode billing ini nanti akan diminta ketika kita melakukan pembayaran pajak, baik itu di ATM, di kantor pos, ataupun di teller kantor bank. Nah, setelah selesai kita melakukan pembayaran ini, maka kita melakukan submit pelaporan SPT. Kita buka file yang kita simpan tadi, atau file yang tadi kita kerjakan, kemudian klik submit. Nah, di sini kita diminta untuk mengunggah lampiran. Kita buat lampiran yang dalam bentuk PDF. Kita isikan penghasilan bruto dan bukti potong serta bukti pembayaran. Untuk setoran kita isikan di sini. Pajaknya sesuai dengan pajak yang kita bayarkan. Salah satu yang penting harus diisi sini adalah NTPN atau nomor tanda penerimaan negara. Sebelum submit, kita isikan kode verifikasi, kita dapat buka email, kemudian kita copy kode verifikasi, selanjutnya kita klik submit. Submit SPT berhasil, cek email Anda untuk tampilan bukti penerimaan elektronik. Demikianlah video kita kali ini tentang tata cara pelaporan SPT tahunan untuk dokter. Mudah-mudahan video ini membantu wajib pajak khususnya dokter dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT tahunannya. Jika ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih.